Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video inspirasi, yaitu tentang role model kepemimpinan mengenai sosok seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang menjadi seorang wirausaha dan entrepreneur sejati. Dia adalah pendiri sekaligus pemilik Bukalapak.com, yaitu salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang merintis bisnisnya di bidang e-commerce. Dia adalah Ahmad Zaki. Siapakah dia? Mari kita lihat sosok dan profilnya. Salam Ganesha, mulai. Salam Ganesha, bakti kami. Merdeka. Baru mungkin saya pengen share sedikit beberapa pengalaman selama di Bukalapak dan bagaimana membangun dunia bisnis. Yang pertama, soal keberuntungan. Saya berasal dari kampung di pinggir Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Orang tua saya juga bukan orang tua yang kaya. Mereka menabung agar saya bisa kuliah. Sebagai mahasiswa daerah, kuliah di ITB tidaklah mudah. Saya sempat tidak pede karena banyak mahasiswa ITB yang pinter-pinter. Yang kedua mengenai kesenangan. Saya selalu senang hal baru. Hal baru memberikan pelajaran baru dan wawasan baru. Di kampus ITB, saya banyak mengeksplor hal baru. Jadi, waktu di ITB saya tidak sia-siakan. Nah, ini mungkin saya tambahin poin ketiga tentang tujuan hidup. Setelah lulus, saya sejenak pulang kampung. Saya mengamati banyak tetangga saya di kampung yang memiliki usaha kecil. Tapi pendapatannya masih sama dengan belasan tahun waktu saya kecil. Padahal ada inflasi. Inilah yang menjadi inspirasi saya untuk membuat software lanjutan. Jadi poin ketiga ini saya berpesan ke adik-adik sekalian, carilah tujuan hidupmu. Tujuan inilah yang nanti menguatkan kita di masa-masa sulit. Hidup hanya sekali, tujuan ini pula yang memberikan makna dalam hidup kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalapak merupakan marketplace sekaligus perusahaan rintisan yang didirikan pada tanggal 10 Januari tahun 2010 oleh Ahmad Zaki dan kedua temannya, yakni Nugroho Heru Cahyono dan Fajrin Rashid. Perlu kalian tahu, visi awal founder Bukalapak adalah bertujuan membantu warung atau UMKM yang mengalami kesulitan beradaptasi di era perkembangan internet. Terlebih, di tahun tersebut banyak banget orang yang menjual dagangannya secara online, baik di Facebook atau di Kaskus. Melihat peluang itu, mereka mencoba membangun website toko online yang bisa diakses banyak orang dan meluncurkan aplikasi versi mobile perangkat Android pada tahun 2014. Setelah mendapatkan beberapa pendanaan sejak tahun 2011 seperti Batavia Incubator, Japan Auction, dan Gree Ventures. Bukalapak mengumumkan Ahmad Zaki mundur sebagai CEO Bukalapak dan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Zaki mengungkapkan ia mundur sebagai strategi agar regenerasi kepemimpinan di Bukalapak. Menurutnya, telah saatnya Bukalapak dipegang oleh sosok yang memiliki sepak terjang di berbagai bidang. Selanjutnya, Ahmad Zaki masih akan berada di lingkup Bukalapak sebagai penasihat atau pendiri Bukalapak serta ketua yayasan yang akan segera didirikan. Rasanya karena Bukalapak sudah matang ya, sudah jadi perusahaan yang mature, membutuhkan pemimpin regenerasi yang lebih mature juga, dalam hal ini Mas Rahmat. Jadi sedang saya akan lebih banyak melihat bidang-bidang lain yang lebih baru dan juga nanti akan fokus di kegiatan sosial juga, non-profit organization, tapi juga saya masih advice ya, nanti akan mendampingi Mas Rahmat dalam proses transisi ke kepemimpinan yang baru.
Ahmad Zaki lahir di daerah serta tumbuh dan berkembang dari lingkungan keluarga yang sederhana, tak membuatnya menyerah dan berdiam diri, namun berani bercita-cita dan bermimpi. Setelah lulus dari sekolah dan menyelesaikan kuliahnya di ITB, sosok Ahmad Zaki terus berjuang dan berusaha meraih mimpinya untuk dapat mengangkat dan mengembangkan UMKM yang di dalamnya mewadahi ribuan bahkan jutaan orang pengusaha kecil dan menengah. Tak putus asa dan menyerah pada tantangan dan rintangan yang dihadapi, pada akhirnya berhasil. Tidak hanya sukses untuk diri sendiri, namun kesuksesannya juga dinikmati jutaan orang yang ikut memanfaatkan teknologi digital produk anak bangsa sendiri. Nah teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen, like, dan subscribe video ini. Terima kasih.